Assalamualaikum mitra bisnis, bertemu lagi dengan saya Hamri Gusman. Aduh, jangan kaget ya. Hari ini penampilan saya beda karena dalam rangka saya menghemat minyak rambut. Dan saya selama ini ngabisin waktu kalau mau tampil harus nyisir segala macam. Ya. Jadi karena belum berani ke tukang pangkas rambut, jadi istri yang nyukur ginilah jadinya ya. Tapi kepala gundul tidak akan mengurangi fokus dan konsentrasi saya dalam mengawal 50 pengusaha hebat yang akan saya wawancara dan akan masuk di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Ya. Baik, hari ini saya ada tamu yang istimewa, seorang pengusaha. Wah, ini termasuk tergolong milenial ini. Ya. Jadi ada pengusahawati yang luar biasa. Usianya baru 27 tahun. Wah, 27 tahun, masih muda, tapi sudah sukses sebagai CEO PT Ekodoe Widya Candia Internasional yang memproduksi souvenir, perlengkapan seminar, dan pakaian APD dengan kapasitas produksi saat ini 10.000 APD per minggu. Ya, dan juga melibatkan kurang lebih ada 200 kreator lebih. Kreatornya ini ada yang menjahit, ada yang macam-macam, dan juga punya ada 13 karyawan lebih. Langsung kita sapa seorang yang luar biasa ini. Assalamualaikum, Ibu Larasati Widya Putri. Apa kabar, Bu Laras? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amri. Sehat, Pak? Sehat, Terima sehat. kasih. Semoga nggak takut melihat tampang saya yang menggemaskan ini ya, Bu ya. Milenial juga, Pak. Baik, Bu Laras, ini luar biasa. Ibu tadinya usaha souvenir, usaha perlengkapan seminar. Begitu ada badai pandemi corona, Ibu langsung cepat men-switch, cepat merubah diri, beradaptasi menjadi produksi APD. Apa yang membuat Ibu secepat kilat bisa berubah dan sekarang produknya laris semua, APD? Silakan, Bu. Iya, terima kasih banyak, Pak Amri, sebelumnya. Karena kan begini ya, Pak, Ekodo berbeda dengan bisnis lainnya gitu. Kenapa? Karena di Ekodo ini kami menjadi hub gitu, Pak. Menjadi platform yang menghubungkan pengrajin-pengrajin lokal gitu, Pak, dengan pasar gitu kan. Ibaratnya selama ini kami bisa sebesar ini dikarenakan pengrajin-pengrajin lokal gitu kan. Tapi di saat pandemi gitu, akhirnya kan kami harus memikirkan bagaimana caranya agar pengrajin kami tetap bisa menghasilkan penjualan. Nah, minggu pertama itu sebenarnya gini Pak, pertama kali ada pasien COVID itu terkena di lantai 1 gedung kantor Ekodo gitu kan. Nah, jadi saat itu seminggu setelah itu kami langsung WFH dan kami memikirkan bagaimana caranya agar tetap bisa berjualan gitu kan. Dan pengrajin bisa tetap mendapatkan pendapatan. Dan akhirnya terpikirlah kita coba jual baju hazmat gitu kan, baju APD. Tapi kami ingin baju APD ini tidak sembarangan dibuat gitu, harus sesuai standar pemerintah, standar ekspor gitu kan. Akhirnya kami edukasi pengrajin-pengrajin kami yang tadinya memproduksi tas seminar gitu kan, aneka souvenir, kami arahkan, yaudah nih Bapak Ibu, kita sama-sama kita belajar buat baju APD, seperti itu. Dan ya awalnya memang banyak yang menentang gitu, waduh Mbak, kita nggak bisa gitu. Tapi akhirnya kami edukasi, dan alhamdulillah mereka mau berubah, dan ternyata benar gitu kan, penjualannya bagus gitu. Nah, sekarang mungkin yang mitra bisnis ingin tahu, dalam waktu singkat kok Ibu bisa mendapatkan order APD banyak. Nah, ini strategi pemasaran Bu Laras bagaimana Ibu? Kalau untuk APD ya Pak, karena waktu itu kan memang kami sedang mempertahankan spending ya, jangan sampai kami terlalu banyak mengeluarkan biaya saat sedang harus survive gitu kan. Jadi saat itu kami masih lewat broadcast Pak, broadcast WA gitu kan. Nah dari broadcast WA itu justru banyak yang menghubungi gitu. Jadi 3 hari saja kami tidak ada budget pemasaran sama sekali, itu ada 200.000 pieces permintaan APD yang masuk gitu kan.
Nah, melihat itu kan kami sudah tes pasar berarti kan Pak, udah banyak nih permintaannya, tinggal kita coba menggunakan digital marketing lainnya. Nah, dari digital marketing sendiri kita sampai ada permintaan sampai 1 juta pieces APD seperti itu. Terus kita mau tahu apa lagi nih yang dijual nih Bu? Ya, ini emang jago jualan Ibu Bularas. Silakan. Produknya apa lagi? Kalau untuk kemarin kita pas lagi lebaran ini Pak jual hampers kan. Jadi memang produk-produk yang biasanya untuk seminar kit gitu kan, untuk acara-acara pemerintah gitu kan. Ya udah kami arahkan paketnya itu ya kita jual paket hampers gitu kan. Dan uniknya gini Pak, justru produk yang laku itu yang lebih mahal gitu. Saya juga heran ya. Padahal kan kondisi pandemi orang biasanya kan keep spending gitu kan. Justru kita branding lebih bagus, produk lokal gitu kan dengan keranjang anyaman bambu, banyak yang malah beli gitu dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi terbantu banget. Contoh hampersnya produk apa Bu? Produk-produk medis atau makanan atau apa, dan harganya dijual berapa Bu? Nah, yang membedakan kami biasanya kan kalau produk lain ya biasanya nastar, kastengel gitu Pak. Nah kami jualnya nastar, kastengel yang gluten free, yang bebas gula gitu. Jadi buat kakek nenek yang mau makan cemilan pun aman gitu kan, walaupun pengen ngemil gitu kan, sebanyak apapun tetap aman gitu. Dan kami bundling juga dengan kopi lokal Pak, kopi lokal kita balut dengan kain tenun di dalam anyaman bambu gitu kan. Nanti saya share fotonya ke Pak Hamri. Iya Bu, dan itu sama, prospek pasarnya sama dengan pembeli APD, apa beda lagi atau gimana Bu, cara pemasaran hampersnya? Memang yang paling banyak membeli dari klien kami, dari perusahaan ya Pak, karena kan justru mereka perlu istilahnya gift kit untuk direksi mereka, untuk relasi mereka gitu kan. Makanya saat menjelang lebaran justru bukannya libur Pak ya, tapi kami sibuk beresin orderan hampers ini gitu kan. Hari H pun masih ada yang order gitu kan. Jadi ya kita tetap menjawab kebutuhan klien. Luar biasa. Nah kemarin terjual berapa piece itu hampersnya Bu? Total hampers yang Ibu jual pada saat lebaran kemarin 2020? 3.000-an pieces sih Pak. Wow. Itu makin mepet waktunya malah makin banyak kliennya Pak. Makin mepet, makin asik, ordernya makin banyak. 3.000 piece Bu, luar biasa. Baik Bu Laras, terima kasih atas bincang-bincangnya yang sangat menginspirasi. Nanti kita akan ketemu lagi. Mulai Januari 2021 kita akan ada seminar bisnis dan Bu Laras jadi salah satu narasumbernya ya Bu ya. Dan nanti di sana kita akan bahas lebih detail, kita lebih konkret. Lalu Anda mitra bisnis yang terdaftar sebagai peserta seminar bisnis tahun 2021 bisa berinteraksi langsung dengan Bu Laras. Kalau sekarang Anda nggak bisa. Ya, cuma nonton YouTube mau baca buku. Tapi kalau nanti seminar bisnis bisa mau tanya, curhat bisnis apapun. Baik, kami doakan semoga PT Ecodoe Widya Candia Internasional sukses dan semakin bermanfaat untuk para kreator se-Indonesia. Ya, Indonesia membutuhkan lebih banyak orang-orang hebat seperti Bu Laras ini. Ya, terima kasih Bu Laras. Semoga sukses. Dan mitra bisnis, itulah tadi bincang-bincang saya dengan pengusahawati yang cukup luar biasa, pengusaha startup, menggabungkan antara kecanggihan teknologi, pasar, dan juga pandemi. Jadi pandemi oleh beliau bisa jadi suatu peluang yang luar biasa. Coba hebat apa enggak tuh? Ya, kalau Anda bisnisnya hebat berkembang di situasi normal itu udah nggak aneh lagi. Tapi justru pada saat pandemi mendapatkan peluang baru dan memberdayakan masyarakat lebih banyak lagi, wah itu baru saya acungin 2 jempol. Kalau perlu 4 jempol sama kaki saya ya. Dan semoga saja Anda memperoleh insight semangat, dan untuk lebih detailnya nanti ada analisa dari saya juga dan mendalam kupas lagi dari wawancara Bu Laras, Anda bisa baca di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses yang akan diterbitkan di toko buku se-Indonesia dan juga bisa melalui Motivasi Indonesia dan juga bisa melalui Bu Laras. Baik, mitra bisnis, terima kasih, terus semangat berbisnis, jaga diri kita dan keluarga kita dari corona, dan tetap semangat berbisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.